Saya menjadi kader PKS sejak awal-awal PKS ini berdiri tahun 98, bulan April ya, partai ini kalau nggak salah didirikan tahun 98, saya sudah jadi kader. Kurun waktu lebih kurang 20 tahun saya menjadi kader di PKS. Memang betul, saya tidak sebentar di PKS, 20 tahun, itu seperti saya kenal dengan orang tua saya. Seperti saya mengenal saudara-saudara saya sendiri bagaimana rumahnya PKS itu. Maksud saya, kesadaran saya meninggalkan PKS itu bukan kesadaran yang ujuk-ujuk datang, bukan apalagi kalau sampai menyatakan ada yang karena faktor kecewa, karena faktor tersinggung, atau karena faktor benci. Karena saya di PKS itu betul-betul mengenal rumah PKS itu. Dan hampir saja PKS itu menjadikan tokoh-tokoh politisi di Indonesia ini menjadi tokoh-tokoh yang kalibernya, levelnya tidak saja nasional, tapi bisa internasional, hampir saja. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Nah, saya ceritakan sedikit. PKS sebenarnya sudah banyak menyempurnakan sistem dan modernisasi di PKS itu. Sudah banyak dilakukannya, modernisasi partai. Dan ketika modernisasi itu berlangsung, ternyata di sana ada kegamangan. Kegamangan itu sebenarnya kegamangan yang tidak perlu dan kegamangan yang menunjukkan tidak dewasanya kader-kader PKS yang ada, yang mengelola partai. Apa kegamangannya? Kegamangan PKS itu untuk bertransformasi dari politik Islam menjadi Islam politik. Ya, dari gerakan gitu ya, dari gerakan keagamaan, dari gerakan dakwah menjadi ya murni gerakan politik. Nah, kalau gambar sederhananya, sebenarnya sekarang ini seharusnya politisi-politisi Islam tidak main lagi di isu bagaimana membuat masyarakat Indonesia itu yakin dengan agamanya. Itu sudah selesai. Masyarakat Indonesia itu sudah muncul gairah agamanya. Sudah yakin dia bahwasanya Islam itu bagus. Jadi kita sudah bukan fasenya lagi untuk main di situ. Nah, PKS itu yang gampang, dia nggak berhasil mentransformasi dirinya menjadikan kesadaran masyarakat itu sebagai sebuah gelombang. Ya, sebagai sebuah gelombang. Main di situ artinya kita membuang-buang waktu. Nah, makanya PKS selama ini memang agak membuang waktu. Padahal PKS itu hampir saja dia melahirkan politisi yang levelnya tidak saja nasional tapi juga internasional, hampir saja. Tapi dia terlambat mentransformasi diri. Dia masih bermain di level visi dan misi sebagai partai dakwah. Itu kan visi PKS itu kan partai dakwah. Nah, itu yang membuat PKS tidak mampu bertransformasi. Nah, pemikiran-pemikiran ini sudah lama ada dinamika dan dialektika di PKS. Maka saya termasuk yang melakoni dialektika itu di level saya di kabupaten. Misalnya saya mengatakan kita di daerah tolonglah bersikap netral. Dinamika di pusat kita pandang saja sebagai bagian dari dialektika politik biasa. Kita nggak usah ikut-ikutan bela sana bela sini. Sambil menunggu-nunggu siapa nanti ini, apakah terjadi transformasi PKS atau tidak. Nah, ternyata transformasi itu saya lihat mandek, stagnan. Akhirnya diganti tokoh-tokoh pembaharuan untuk siap bertransformasi itu. Tokoh-tokoh yang muncul saya lihat tokoh-tokoh yang gampang untuk mentransformasi itu. Nah, dia masih berkutat di PKS sebagai partai dakwah, masih bermain di tataran bagaimana Islam kultural. Nah, maka saya di level saya di kabupaten memainkan pula peran-peran dialektika dengan kawan-kawan, dan sampai ketika saya pemilu kemarin
Saya juga memainkan dialektika itu. Nah, ujungnya saya caleg, lalu jadi runner up, gitu ya. Kemudian jadi runner up. Nah, saya melihat cahaya atau secercah cahaya itu nggak muncul lagi. Angin mendirikan gitu ya gerakan baru untuk gelombang Indonesia ketiga atau transformasi politik Islam kepada politik yang lebih kuat itu tidak muncul di PKS. Justru angin yang baru ini semakin kuat akan membuat gerakan baru. Nah, gerakan baru. Nah, karena saya baca ini semakin kuat, saya juga mempersiapkan diri untuk menyambut lahirnya sebuah gerakan baru. Nah, saya menyambut lahirnya sebuah gerakan baru itu sudah saya pikirkan matang-matang. Saya kenal betul dengan PKS sudah lama. Kemudian ketika benar-benar gelombang baru itu lahir dan menyatakan diri sebagai sebuah gerakan politik, maka sejak itu kemudian saya memantapkan diri, minta izin sama istri, sama kolega-kolega saya minta pendapat, minta pemantapan agar serius di gerakan baru gelombang Indonesia ketiga ini. Maka ketika saya mantap, ketika itulah saya terpaksa untuk tidak mengambil PAW Dewan Provinsi. PAW Dewan Provinsi ini setiap tim, setiap anggota tim pilkada di PKS itu tahu dia akan ada PAW atau minimal ada peluang PAW. Saya kan bagian dari tim itu. Kebetulan kita bagian dari tim pemenangan pemilu di DPD PKS. Nah, kita udah melihat secercah cahaya itu jauh-jauh hari sebelum lahirnya Partai Gelora ini. Partai Gelora lahir tahun 2019, tanggal 28 Oktober. Nah, keputusan mengenai Hamdanus ditunjuk sebagai calon tunggal untuk pilkada dari PKS itu keputusannya di tempat saya di Sungai Gemuruh, Koto Landai, disampaikan informasi bahwasannya keputusannya sudah lahir, bahwasannya yang ditunjuk tunggal itu satu-satunya tinggal Hamdanus. Itu artinya Hamdanus juga sudah menyatakan kesediaan. Jadi jauh sebelum Gelora lahir tanggal 28 Oktober. Nah, lalu pada bulan Oktober itu saya dipanggil sama DPD, gitu ya, DPD PKS. Ketika kabarnya saya sudah masuk ke Gelora ini sudah sampai kepada pengurus-pengurus PKS, saya dipanggil. Saya memang ini yang saya tunggu-tunggu. Apa yang mau saya sampaikan dalam pertemuan itu sudah saya siapkan. Saya sampaikan satu aja. Saya ingin menyampaikan kawan-kawan, ayo kita bangun bangsa Indonesia ini, kita ciptakan gelombang ketiga, ayo kita masuk ke Partai Gelora.